Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widani dan teman saya nama Azizan Anugraini. Di sini kami akan memaparkan materi tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oke, langsung saja kita akan mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu kebijakan fiskal yang akan di, di dipresentasikan oleh Aziza Anugraini. Pada Aziza, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Rizky Zaidani untuk kesempatannya. Di sini yang pertama saya akan memaparkan materi terkait kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu apa sih? Nah, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, mengendalikan inflasi, mengurangi tingkat pengangguran, serta menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Nah, di sini terdapat instrumen dan dua tipe dari kebijakan fiskal ini. Nah, instrumen apa aja sih yang dilibatkan dalam kebijakan fiskal? Jadi yang pertama ada pajak. Nah, pajak itu merupakan sumber pendapatan utama untuk pemerintah yang diperoleh dari pendapatan para rakyat atau para masyarakat dari suatu negara tersebut. Dan ini digunakan untuk tentunya ngebiayain pengeluaran negara. Kemudian, kedua ada subsidi. Nah, subsidi ini merupakan pengeluaran pemerintah yang tujuannya untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor lain yang tentunya berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu negara. Dan yang terakhir ada pinjaman pemerintah. Dan peminjaman pemerintah ini bisa dari dalam ataupun luar negeri dan tujuannya untuk ngebiayain defisit anggaran. Nah, di sini ada dua tipe dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada ekspansif dan kedua ada kontraktif. Yang pertama ekspansif yaitu digunakan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah serta menurunkan pajak demi terdorongnya pertumbuhan ekonomi. Nah, kebijakan ekspansif ini biasanya digunakan saat sedang terjadi resesi atau pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat. Kemudian ada kebijakan kontraktif, yaitu kebijakan yang digunakan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah serta menaikkan pajak. Dan ini untuk mengendalikan inflasi biasanya. Dan ini digunakan saat ekonomi sedang mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat. Karena cenderung memicu terjadinya inflasi yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya ada decreasing in budget deficit. Nah, penurunan defisit anggaran dalam kebijakan fiskal ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi selisih negatif antara pendapatan dan pengeluaran negara. Defisit ini terjadi ketika pengeluaran pemerintah itu cenderung lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari pajak, bea cukai, ataupun sumber-sumber lain. Defisit anggaran ini dapat diturunkan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan pendapatan. Nah, meningkatkan pendapatan caranya gimana? Caranya yaitu dengan meningkatkan pajak, kemudian mengoptimalisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yaitu dengan cara meningkatkan pendapatan dari sumber seperti dividen BUMN, royalti, serta layanan-layanan publik lain. Dan ada dengan cara pemberantasan penggelapan pajak dengan memperbaiki sistem perpajakan supaya lebih efektif dan transparan tentunya. Kemudian yang kedua ada mengurangi pengeluaran pemerintah. Nah, ini dengan cara efisiensi anggaran, kemudian mengurangi subsidi, serta mereformasi birokrasi. Kemudian yang ketiga ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini caranya yaitu dengan meningkatkan pendapatan pada sektor real, seperti pertanian, kemudian UMKM, serta bidang-bidang industri, gitu. Juga dengan meningkatkan infrastruktur ekonomi
ekonomi seperti memfasilitasi investasi dan perdagangan untuk mempercepat perputaran ekonomi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dengan mengelola utang itu dengan lebih bijaksana. Dengan lebih bijaksana yaitu merestrukturisasi utang, yaitu dengan mengatur kembali utang agar lebih ringan dalam pembayarannya, kemudian menekan ketergantungan pada pinjaman, serta dengan meningkatkan investasi pada negara. Nah, di sini ada impact of decreasing in budget deficit. Apa aja sih dampak yang terjadi apabila hal ini dilakukan? Itu yang pertama, ada stabilitas ekonomi jadi meningkat. Di sini stabilitas ekonomi meningkat itu karena berkurangnya ketergantungan pada utang dan meningkatkan kepercayaan investor. Nah, di sini juga mencegah lonjakan inflasi akibat pembiayaan defisit yang terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua ada mengurangi risiko inflasi dan kenaikan suku bunga. Nah, apabila defisit itu dibiayai dengan cetak uang baru atau berutang, inflasi juga bisa meningkat kan. Nah, dengan defisit yang lebih rendah, itu tekanan terhadap harga dan suku bunga jadinya juga bisa lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada mengurangi beban utang negara. Dengan defisit yang lebih kecil, pemerintah tuh nggak perlu lagi buat banyak berutang. Dan beban pembayaran bunga untuk berkurang sehingga APBN jadi lebih sehat. Dan yang terakhir, menjaga kepercayaan investor dan lembaga-lembaga keuangan. Biasanya tuh negara dengan defisit yang kecil itu justru menarik bagi para investor untuk berdatangan. Nah, peringkat kredit negara dapat meningkat dan ini mengartikan bahwa suku bunga pinjaman pemerintah itu bisa lebih rendah. Oke, baik, selanjutnya akan dibahas oleh Rizky Zaidani. Untuk itu aku silakan. Oke, di sini saya akan membahas tentang monetary policy atau kebijakan moneter. Tentu saja saya akan membahasnya. Oke, slide selanjutnya. Oke, yang pertama saya akan membahas apa itu kebijakan moneter atau monetary policy. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan juga tingkat suku bunga. Jadi, pada kebijakan moneter ini, bank sentral memiliki wewenang untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan juga tingkat suku bunga. Oke, selanjutnya apa sih tujuan dari kebijakan moneter ini? Nah, tujuan dari kebijakan moneter ini yaitu untuk menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara dan juga menjaga kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang kontrol dan juga menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi pada yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu adalah expansionary monetary policy atau kebijakan moneter ekspansif. Jadi kebijakan moneter ekspansif ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Jadi pada kebijakan monetary ekspansif ini, bank sentral bakal menurunkan suku bunga dan juga bakal menjual bond atau surat berharga milik negara. Yang selanjutnya pada yang saja ada contractionary monetary policy atau kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan yang diambil sebagai langkah untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat ketika terjadi inflasi. Jadi, kebijakan moneter kontraktif ini terbalikan dengan kebijakan moneter ekspansif. Yang mana pada kebijakan moneter ekspansif kita bakal menambah jumlah uang yang beredar, sedangkan pada
kebijakan moneter kontraktif ini kita akan mengurangi peredaran uang di masyarakat. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya tolong. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang efek dari kebijakan moneter ekspansif. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang efek positifnya. Efek positif dari kebijakan moneter ekspansif ini yaitu adalah meningkatkan likuiditas. Jadi kan kebijakan moneter ekspansif ini kan tujuannya untuk atau tujuannya untuk mengedarkan lebih banyak uang gitu. Jadi ketika uang lebih banyak beredar itu maka memiliki dampak peningkatan likuiditas atau uang beredar. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah menurunkan suku bunga. Jadi ketika bank sentral ini mengatur kebijakan moneter ekspansif ini, bank sentral bahkan menurunkan suku bunganya sehingga perusahaan-perusahaan bakal meminjam lebih banyak uang kepada bank agar bisa meningkatkan atau mendorong aktivitas investasi dan konsumsi masyarakat. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Ketika suku bunga tadi bakal turun, maka perusahaan-perusahaan bakal lebih banyak meminjam kepada bank sehingga perusahaan-perusahaan itu lebih memiliki banyak modal untuk meningkatkan kapasitas perusahaannya agar menjadi lebih baik. Nah, ketika perusahaan-perusahaan itu tumbuh atau masyarakat lebih banyak meminjam uang kepada bank sentral tadi untuk meningkatkan investasi, maka pertumbuhan ekonomi itu bakal meningkat gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah pengurangan pengangguran. Jadi ketika perusahaan tadi meminjam modal kepada bank, maka perusahaan tadi kan bakal lebih improve gitu atau lebih lebih maju gitu. Jadi ada jadi ketika hal itu terjadi, perusahaan itu bakal lebih banyak menyediakan barang dan jasa. Nah, ketika hal itu terjadi, perusahaan pasti bakal membutuhkan karyawan. Jadi lowongan kerja itu bakal semakin meningkat gitu. Ketika perusahaan itu bakal ya ketika perusahaan itu berkembang. Tuh. Jadi itu bakal menyebabkan pengurangan pengangguran. Selanjutnya kita akan membahas tentang efek negatif dari kebijakan moneter ekspansif ini. Yang pertama yaitu inflasi. Jadi ketika lebih banyak uang beredar, maka hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Sehingga ketika barang dan jasa itu naik-naik terus, begitu juga dengan uang beredar, itu bakal menyebabkan inflasi. Yang selanjutnya yaitu adalah resiko kredit. Oke, ketika suku bunga itu mengalami penurunan yang terlalu rendah, hal ini dapat mendorong pembelian kredit yang berisiko gitu. Dan selanjutnya yaitu depresiasi mata uang. Oke, hal ini disebabkan oleh makin banyaknya uang beredar. Nah, ketika makin banyak uang beredar itu, maka kualitas atau nilai asli dari uang itu bakal menurun gitu. Nah, hal itulah yang menyebabkan nilai asli dari mata uang itu bakal menurun karena tidak adanya kelangkaan mata uang itu. Itulah yang menyebabkan mata uang itu bakal semakin nilai realnya bahkan semakin menurun, yang berimpact kepada pertumbuhan ekonomi dan juga ekspor dan impor. Sehingga yaitu efek jangka panjang. Jika kebijakan ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi.
Contoh, misalnya kebijakan ini ketika inflasi tidak diatasi gitu, malah uang yang beredar itu makin semakin banyak. Hal itu mak- bakal menyebabkan inflasi yang sangat tinggi itu, sehingga efek jangka panjangnya itu bisa menjadi buruk. Oke, itu saja dari pembahasan kita mengenai efek moneter moneter ekspansif. Selanjutnya kita akan membahas efek dari kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu dampak positifnya atau efek positifnya, yaitu pengendalian inflasi. Jadi berbeda dengan kebijakan moneter ekspansif tadi yang bisa menyebabkan inflasi, malahan kebijakan moneter kontraktif ini bakal bisa mengendalikan inflasi dengan memainkan suku bunga tadi. Jadi suku bunga itu bakal dinaikkan oleh bank sentral agar bisa menjaga stabilitas dari atau inflasi ini tidak semakin tinggi itu. Dan harga-harga ketika suku bunga itu naik, bank masyarakat cenderung akan apa akan menaruh uangnya kepada bank sentral. Nah, ketika uang yang beredar itu tidak terlalu banyak atau mengalami turunan, itu bakal mengendalikan suatu inflasi. Yang kedua yaitu penguatan nilai mata uang. Ini juga terbalikan dengan kebijakan moneter ekspansif tadi. Kebijakan moneter kontraktif ini bakal menguatkan nilai mata uang karena uang yang beredar itu semakin langka gitu. Karena uang yang diedarkan kepada masyarakat itu semakin berkurang. Jadi uang itu bakal langka. Nah, ketika hal itu terjadi, jadi maka bisa menyebabkan penguatan nilai mata uang. Selanjutnya yaitu menghindari gelembung ekonomi. Nah, ketika harga aset-aset first class atau aset-aset investasi itu bakal naik atau menggelembung, kebijakan moneter kontraktif ini dapat menghindari hal tersebut. Ini disebabkan oleh suku bunga tadi yang bakal meningkat. Jadi masyarakat cenderung untuk memasukkan uangnya ke bank gitu. Karena menawarkan return yang lebih tinggi daripada aset-aset investasi yang lain. Itu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang efek negatif dari kebijakan moneter ekspansif ini, kontraktif ini. Yang pertama yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi ini juga berterbalikan dengan kebijakan moneter ekspansi tadi. Ah, Pertumbuhan ekonomi ini melambat karena peredaran uang itu sangat apa tuh tidak banyak dan juga suku bunga itu tinggi gitu. Jadi ketika suku bunga itu tinggi, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, masyarakat cenderung lebih cenderung menabung uangnya kepada bank gitu daripada membeli aset-aset investasi lain gitu. Dan juga kalau misalnya perusahaan itu mau meminjam uang, bunganya itu tinggi. Jadi perusahaan apa tuh menghindari itu peminjaman uang pada bank. Nah, ketika hal itu terjadi, itu dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi perusahaan itu tadi tidak akan berkembang itu. Nah, ketika perusahaan itu tadi tidak berkembang karena kekurangan modal, itu bakal menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya dampak negatifnya yaitu resiko terjadinya resesi. Nah, itu ini juga berterkaitan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, ketika
ketika perusahaan-perusahaan tadi tidak modal atau untuk bertumbuh, maka perekonomian suatu negara itu bakal menurun gitu, bisa menurun makin lama bisa makin menurun sedikit demi sedikit itu. Karena beberapa hal tadi yaitu suku bunga yang terlalu tinggi dan juga peredaran uang yang itu. Dan masyarakat lebih condong untuk menabung tuh. Yang selanjutnya yaitu adalah peningkatan pengangguran. Nah, ini juga berkaitan dengan efek negatif yang sebelumnya. Jika perusahaan itu tadi tidak meningkat, jadi ketika hal itu terjadi, perusahaan bakal lebih memilih ada risiko apa tuh PHK karyawan gitu. Karena masyarakat tadi lebih lebih senang menabung ketika kebijakan ini diterapkan. Karena lebih menguntungkan ketika masyarakat itu menabung. Jadi itulah yang menyebabkan risiko peningkatan pengangguran. Oke, selanjutnya, selanjutnya, oke, di slide selanjutnya ini kita akan membahas instrumen apa yang ada di dalam kebijakan moneter ini. Jadi ada beberapa, di sini ada empat, ke- ada empat instrumen yang digunakan untuk melakukan atau mengimplementasikan kebijakan moneter ini. Yang pertama yaitu discount facility atau diskon diskon fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto ini yaitu adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Oke, jadi pada fasilitas diskon ini, jika pemerintah ingin menambahkan jumlah uang yang beredar atau dalam kebijakan ini yaitu kebijakan moneter ekspansif, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman atau diskonto kepada bank-bank umum. Seperti misalnya pemerintah menurunkan suku bunga pinjaman kepada bank-bank di Indonesia seperti BCA, BNI, itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika pemerintah ingin menurunkan jumlah apa tuh? Ya, menurunkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan meningkatkan tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga tersebut dapat mengurangi niat bank-bank umum untuk melakukan pinjaman di bank sentral, sehingga pemerintah dapat menekan laju pertambahan jumlah uang yang beredar. Oke, yang selanjutnya yaitu open market operation atau operasi market terbuka. Oke, operasi market terbuka ini merupakan satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibandingkan instrumen yang lain. Nah, jadi open market operation ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga milik pemerintah. Oke, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, dalam hal ini pemerintah bakal menjual suatu surat berharga yang beredar. Begitu juga sebaliknya, jika pemerintah ini ingin menambah jumlah uang yang beredar,
maka pemerintah ini bakal membeli surat-surat berharga yang beredar. Oke, surat-surat berharga milik negara ini biasanya disebut dengan, kalau di Indonesia disebut SBI atau Sertifikat Bank Indonesia atau bonds milik negara di Amerika. Gitu. Yang ketiga yaitu Requirement Ratio atau rasio cadangan wajib. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Begitu juga sebaliknya. Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Begitu juga sebaliknya. Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib sehingga bank sentral memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Oke. Yang selanjutnya yaitu adalah moral persuasion atau imbauan moral. Oke, jadi instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral ini dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Bank sentral juga dapat memberikan saran kepada bank-bank tersebut untuk hati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat ataupun membatasi keinginannya untuk meminjam uang kepada bank sentral melalui fasilitas diskontol. Oke, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kebijakan moneter ini. Oke, materi selanjutnya bakal dijelasin oleh Aziza. Oke, baik. Terima kasih, Rizky. Di sini yang ketiga yaitu shocking in aggregate supply. Dan topiknya kali ini yaitu terkait krisis minyak. Nah, jadi yang pertama kita kenalan dulu sama shocking in aggregate supply. Jadi shocking in aggregate supply itu apa sih? Nah, itu merupakan suatu kejutan terhadap penawaran agregat. Dan ini merupakan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dalam faktor produksi tertentu yang biasanya dapat menyebabkan pergeseran secara signifikan dalam jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh suatu perekonomian. Shocking in aggregate supply ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada positive supply shock dan yang kedua ada negative supply shock. Lalu gimana kalau kita ngambil case study-nya tuh terkait kenaikan harga minyak secara internasional? Nah, oke, jadi di sini sudah ada kurva aggregate supply dan kita bahas dulu the crisis oil-nya. Kelangkaan minyak di dunia itu tergolong ke dalam jenis negatif supply shock. Kenapa? Karena ini terjadi ketika pasokan minyak itu tiba-tiba berkurang dalam signifikan. Dan ini menyebabkan harga minyak menjadi melonjak. Contohnya yang terbaru yaitu karena adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Dan itu tahun 2022. Yang mana di negara-negara barat itu membatasi pasokan dari Rusia, sedangkan Rusia itu merupakan salah satu pemasok minyak yang gede gitu ya. Nah, karena terbatas jadinya Rusia ngemahalin minyaknya nih. Nah, ini bila kita pakai dengan kurva agregat supply, di sini kita anggap di line awalnya di SRAS atau short run aggregate supply, dan itu di SRAS 1 itu adalah harga awal minyak sebelum naik. Karena ketika adanya perang ini terjadi, otomatis SRAS-nya
bergeser ke kiri. Dan ini dengan indikasi pasokan barang berkurang dan ngebuat harga itu jadi naik dari P1 ke P2 ini. Dan di sini langsung saja kita masuk yang terakhir setelah pembahasan yang ketiga terkait supply shock ini, yaitu ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan baik aku, Azizah, serta Rizky Zaidani, yaitu kebijakan ekonomi ini terbagi ke dalam kebijakan fiskal yang fokusnya pada pengelolaan pajak dan subsidi oleh pemerintah, dan kebijakan moneter yang fokusnya pada pengelolaan suku bunga dan lain-lain oleh Bank Sentral. Keduanya sama-sama merupakan kebijakan yang berperan besar dalam pengaturan ekonomi, selagi tentunya diterapkan secara bijaksana. Untuk itu aku kembalikan ke Rizky. Oke, itu saja kesimpulan serta pembahasan kami mengenai materi kebijakan fiskal dan moneter. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.